skala penilaian atau penggunaan skala penilaian yang diberikan pada siswanya. Kemudian di dalam definisi tersebut juga menjelaskan skor itu eh, apa itu ya bisa dikatakan parameternya ya. Skor itu dimulai dari 39 butir pernyataan yang menunjukkan kuat lemahnya. Lah ini kuat lemahnya ini berarti menunjukkan ciri kutubnya tadi ya. Jadi ciri kutub dari efikasi diri ini kuat dan lemah ya. Ciri kutubnya kuat lemah. Kemudian di dalam itu menggunakan menjelaskan parameternya, yaitu yang tadi Bapak sampaikan, parameternya menggunakan skala Likert tadi, di mana ketika pernyataan positif bobot penilaiannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau jawab sangat tidak setuju, 1, setuju 2, kurang setuju 3, setuju ya, itu 4, sangat setuju 5. Ini kalau butirnya positif. Tapi kalau butirnya negatif kebalikannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu harus paling tidak terungkap ya atau dijelaskan di dalam definisi operasional. Kemudian kisi-kisinya, ya. Kisi-kisi instrumennya, dalam kisi-kisi tersebut ya, itu ada dimensi, ada indikator, kemudian nomor butirnya, nomor butir pernyataannya nanti ya. Dan ini di dalam definisi ini kalau bisa dijelaskan juga alternatif jawabannya itu apa saja. 5 alternatif jawabannya apa aja. Apakah sangat setuju, apakah selalu ya, ini dijelaskan juga ya di sini tadi terlewat. Nah, ini kisi-kisi instrumennya ada dimensinya, ada indikatornya. Indikator kemudian di sini ada nomor butir pernyataannya, apakah yang positif berapa, yang negatif nomor butir berapa saja, yang positif berapa saja. Gitu. Dan ini instrumennya. Kebetulan kalau instrumennya menggunakan alternatif jawabannya tidak pernah, selalu, dan seterusnya. Ini contoh, saya menyerah saat dihadapkan pada tugas yang sulit dikerjakan. Ini adalah contoh butir pernyataan yang negatif. Saya menyerah saat dihadapkan pada tugas yang sulit dikerjakan. Kalau dia jawab tidak pernah, malah skornya 5. Skornya 5. Kalau pernah 4, dan seterusnya. Nah, ini nomor 2 ini contoh butir positif ya. Saya termotivasi saat mendapat soal ujian dari guru yang sulit dikerjakan. Berarti ini butir positif, ketika jawab tidak pernah ya berarti skornya 1. Ini keperluan tabulasi data ya. Pada saat Anda nanti mengolah data untuk uji coba, untuk penelitian, tabulasinya seperti itu. Jadi ketika tidak pernah, kalau butir positif ya berarti skornya 1. Kalau selalu 5. Gitu ya. Ini tugas yang harus Anda buat untuk instrumen yang non-tes berupa angket atau kuesioner. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada Bapak, pertanyaan nggak? Pak, Ya, untuk jumlah soal instrumennya itu berapa ya, Pak? Ada batas nggak? Atau minimal? nggak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya. Tapi paling enggak satu indikator terwakili 2 lah paling enggak. Harapannya ketika butirnya itu drop masih terwakili indikatornya. Misalnya ada salah satu butirnya drop tidak valid, masih ada butir valid yang mewakili indikator tersebut, harapan seperti itu. Ada lagi? Di dalam membuat instrumen itu harus ada butir negatifnya. Butir negatifnya ya.
Untuk jumlahnya tidak ada acuan persisnya. Jumlahnya berapa? Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak yang pertama itu eh, membuat responden itu paling tidak membaca lah, membaca puter-puter instrumennya. Kalau puternya positif semua, ada kecenderungan responden tuh nggak membaca puternya, langsung aja diisi selalu atau sangat setuju semuanya. Itu. Tujuan yang kedua melihat juga konsistensi ya. Tujuan yang lain melihat konsistensi dari jawaban responden. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan instrumen yang tes ya. Sekarang yang tes yang kemarin tugasnya adalah membuat soal pilihan ganda dan esai yang kemarin. Langkah-langkah di dalam membuat konstruksi tes di sini, yang pertama adalah hampir sama sebenarnya, tapi yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari tes itu. Ya. Tujuan tesnya di sini apa? Apakah keperluannya untuk seleksi yang ketat atau seleksi yang longgar atau keperluannya untuk mengukur hasil belajar. Ya, mengukur hasil belajar. Kalau tujuan tesnya adalah untuk seleksi yang sifatnya ketat ya. Seleksi yang sifatnya ketat itu berarti peminatnya banyak, yang diterima sedikit ya itu ketat. Kalau mengukur hasil belajar ya berarti hasil belajar yang biasa digunakan guru ya untuk mengukur untuk menilai ya, atau mengukur hasil belajar dari siswanya. Ketika soalnya untuk keperluan seleksi yang ketat ya, seleksi yang sifatnya ketat, otomatis butir-butir pernyataannya atau butir-butir soal maksudnya itu mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi ya. Kebanyakan ya persentasenya memiliki kesulitan yang tinggi. Bekas dibeli custom, dibeli bekas. Berapa? Tetapi ketika soalnya itu untuk keperluan mengukur hasil belajar, bocor itu ya. Untuk mengukur hasil belajar, maka kita mengikuti kurva normal ya. Kita mengikuti kurva normal, di mana kalau kurva normal itu kan cembung di tengah ya. Berarti tingkat kesulitannya yang di tengah-tengah itu yang banyak, yang lebih banyak persentasenya. Berarti tingkat kesulitan yang sedang itu yang lebih banyak. Jadi kalau kita buat persentase ya misalnya 10% mudah, 80% sedang, 10% sulit. Gitu. Jadi lebih banyak yang kategori soal yang sedang. Kita kalau mengukur hasil belajar ya, itu biasa mengikuti kurva normal. Jadi jangan jadi guru senang kalau anaknya nggak bisa ngerjain soal ya karena soalnya sulit ya. Itu kurang pas ya untuk mengukur hasil belajar. Jadi ketika membuat soal itu harus melihat kaidah-kaidahnya ya untuk keperluannya apa ya. Kemudian yang kedua, analisis kurikulum ya. Analisis kurikulum di sini berarti yang Anda melihat kurikulum yang akan disusun ya, butir-butir soalnya berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya.
Karena butir-butir soal yang akan dikembangkan nanti pada akhirnya adalah mengukur indikator ya dari mata pelajaran tersebut ya. Makanya kemarin Bapak minta kalian melihat kurikulum SMA ya untuk mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10, 11, 12 ya. Kemudian analisis buku dan sumber belajar lainnya ya. Sama ya kalau di pengembangan instrumen yang non-tes tadi kan apa itu analisis konsep ya. Ya, ini sama, jadi analisis buku dan sumber sebagai referensi Anda nanti mengembangkan atau menyusun butir-butir soal. Kemudian membuat kisi-kisi, ya, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisinya hampir sama dengan soal yang non-tes tadi, soal instrumen ya, instrumen yang non-tes tadi. Tapi di dalam kisi-kisi tersebut, ya berarti sama ada kalau di sini ada SK-nya, ada KD-nya, ada indikatornya, baru nomor butir soal. Di dalam nomor butir soal, kalau yang instrumen kuesioner tadi kan ada butir positif negatif ya. Tapi kalau di dalam kisi-kisi instrumen untuk tes ini, butir soalnya nanti diwakili dengan jenjang kognitif ya, yang kemarin sudah dibahas yaitu jenjang kognitif taksonomi Bloom ya. Ada C1 sampai C berapa jenjang kognitif? C1 sampai C berapa? C6, Pak. Ya, C6 ya. C6, Pak. C berapa? C6. Ya, C1 sampai C6 ya. Dari ingatan ya, aplikasi atau apa ya. C1 sampai C6. Jadi dalam nomor butir soal itu diwakili jenjang kognitif C1 sampai C6. Jadi misalnya indikator A atau misalnya indikator keseimbangan pasar misalnya. Indikator keseimbangan pasar itu diwakili jenjang C1 nomor butir berapa. Tapi tidak harus semua jenjang tadi diwakili untuk satu indikator ya. Tetapi kalau tugas Anda kan nanti indikatornya kan cuma sedikit ya. Paling satu mahasiswa berapa indikator? Setiap mahasiswa dapat berapa indikator? Udah dibagi belum indikator kurikulum ekonomi SMA? Belum, Prof. Abis ini mungkin akan dibagiin. Jadi Udah dibagi itu segera ya. Jadi paling nggak terwakili lah jenjang-jenjang tersebut, nggak harus semua ketika terbatas ya. Tetapi kalau memang bisa mewakili C1, C2, C3 sampai C6 lebih bagus lagi. Kemudian menulis soal ya, berarti dalam mengembangkan butir-butir soal nantinya adalah bagaimana soal yang Anda susun ini mampu mengukur indikator dari kurikulum tersebut ya. Indikator dari kurikulum mata pelajaran ekonomi. Ya. Nah, tugas Anda sampai menulis soal ini, sampai menulis soal. Sehingga nanti di sistematikanya hampir sama dengan instrumen yang non-tes tadi. Tapi kalau yang pertama tadi yang deskripsi konseptual. Nah, di dalam instrumen tes ini deskripsi konseptual berarti menjelaskan ya materi yang akan Anda kembangkan butir-butir soalnya. Menjelaskan itu. Misalnya Anda ke bagian keseimbangan pasar, ya Anda jelaskan itu apa keseimbangan pasar berdasarkan literatur. Kemudian
dari konsep tersebut langsung, tapi nggak perlu ada definisi konseptual operasional ya. Jadi langsung membuat dari deskripsi konseptual, yang B langsung membuat kisi-kisinya. Dari kisi-kisi langsung di bawahnya langsung menulis soalnya. Ini ada 3 komponen itu yang harus dibuat untuk mengkonstruksi tes mata pelajaran ekonomi. Gitu ya. Nah, kalau di dalam pengembangan tes yang untuk keperluan nanti penelitian, misalnya atau pengembangan instrumen tes ya, yang itu ada telah soal validasi konsep oleh ahli ya, kemudian ada revisi perbaikan setelah ada telah konsep, kemudian diperbanyak secara terbatas untuk keperluan uji coba. Uji cobanya untuk validasi empiris ya, itu paling tidak 30 ya, 30 responden untuk mengerjakan soal tersebut untuk keperluan validasi empiris, yaitu menggunakan R produk, R biserial ya, korelasi biserial. Kalau yang instrumen non-test tadi, berupa angka tadi menggunakan R product moment. Kemudian dari uji coba empiris itu nanti akan ketemu butir mana yang valid, butir mana yang harus di drop. Ya. Butir-butir valid lah itulah yang akan jadi soal untuk keperluan tes. Ya itu ya, itu langkah-langkah mengkonstruksi tes. Berikutnya, di dalam mengembangkan butir soal harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama jelas ya bahwa butir soal yang Anda susun nanti harus mampu mengukur pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan. Sehingga di dalam mengembangkan butir-butir soalnya itu harus benar-benar melihat indikator dalam kurikulum tersebut. Sehingga butir yang Anda kembangkan tadi memang akan mengukur ya kompetensi yang akan dicapai. Kompetensi yang akan dicapai. Kemudian kompetensi yang dikembangkan dalam menulis soal ini lebih ke arah kognitif saja ya. Kan di sini ada afektif, perilaku atau keterampilan. Kan soal yang Anda kembangkan nanti soal pilihan ganda ya. Jadi lebih ke mengukur kognitif dengan jenjang kognitif mengikuti taksonomi Bloom ya dari C1 sampai C6 ya. Kalau afektif itu nanti pakai instrumen lain ya, misalnya menggunakan lembar pengamatan. Keterampilan itu juga bisa menggunakan lembar pengamatan. Kemudian yang berikutnya, kompetensi yang akan dicapai tadi otomatis didasarkan pada indikator ya, kalau di dalam kurikulumnya. Sehingga pada saat Anda mengembangkan butir-butir pernyataan, butir-butir soalnya, maaf saya, butir soalnya, acuannya adalah indikator dari kurikulum yang akan diukur ya menggunakan tes tertentu. Bahasanya soal harus singkat ya, jelas dan komunikatif ya. Tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ya. Kemudian soal itu dipastikan memiliki jawaban jelas ya. Artinya soal tersebut harus memiliki jawaban yang kalau pilihan ganda ya jawabannya harus jelas, tunggal ya. Jangan sampai dijawab A benar, dijawab B juga benar, dijawab C juga benar ya. Jadi jawabannya tunggal, jawabannya harus jelas ya. Satu jawaban saja kalau pilihan ganda soalnya ya. Kemudian soal dipastikan tidak keliru atau salah. Dan dalam mengembangkan tes ya tujuannya tes itu harus sudah final ya. Itu ya itu adalah yang perlu diperhatikan dalam mengenai. Nah, bicara validitas dan reliabilitas ya. Tadi sudah Bapak singgung ya. Bahwa validitas itu sebenarnya ada dua ya. Kemarin saya kira sudah dibahas di materi keberapa itu.
Validitas itu ada dua. Ada validitas teoretik, ada validitas empiris. Validitas teoretik atau yang konstruk dan konten itu didasarkan pada analisis atau uji pakar tadi ya, atau uji panel tadi. Jadi uji pakar tadi lebih menganalisis butir-butir soal atau butir-butir pernyataan tuh ya, yang sifatnya lebih kualitatif ya, lebih kualitatif, bisa menganalisis dari sisi bahasanya, keterbacaannya, bisa juga melihat butir temu ukur atau tidaknya indikator dan seterusnya sih. Kemudian validitas empiris itu validitas yang menggunakan statistika tertentu ya, yang menggunakan kriteria tertentu. Kriteria bisa kriteria internal, bisa kriteria eksternal. Kriteria internal itu berarti kriterianya adalah butir-butir instrumen itu sendiri. Butir-butir instrumen sendiri. Sehingga yang Anda lakukan nanti untuk uji coba empiris atau validitas empiris ya, untuk keperluan validitas empiris, itu yang menggunakan kriteria internal ini. Nah, ketika butir-butir pernyataan itu adalah atau butir-butir instrumennya itu alternatif jawabannya adalah diskrit. Diskrit itu berarti untuk keperluan validitas instrumen bentuknya tes ya. Misalnya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan jelas ya. Kalau dijawab salah ya skornya 0. Kalau jawabannya benar ya 1. Berarti butir soal yang pilihan ganda otomatis di dalam tabulasinya nanti ya kalau nggak 0 ya 1. Karena ketika menjawab benar 1 skornya, kalau menjawab salah ya skornya 0. Otomatis nanti validitas empirisnya menggunakan R biserial. Tetapi ketika skala instrumennya itu adalah kontinum, misalnya tadi menggunakan skala Likert, yang 1 sampai 5 tadi misalnya, yang sangat setuju atau selalu sampai tidak pernah, itu menggunakan validitasnya menggunakan uji validasinya menggunakan R product moment. Itu kan sudah dibahas ya sebelumnya. Kemudian terkait dengan reliabilitas, ketika instrumennya bentuknya tes, itu reliabilitasnya menggunakan apa? Uji reliabilitasnya. Kalau instrumennya tes, pilihan ganda misalnya. Uji reliabilitasnya menggunakan apa? Kemarin udah dicoba belum tuh validitas dan reliabilitas? Halo? Kalau reliabilitas ketika instrumennya tes menggunakan apa ujinya? Menggunakan Tes, tes belah dua bukan, Prof? ya KR20, standar Richardson KR20 ya, atau KR21 ya. Belah dua itu kalau itu tingkat tingkat kesulitan butir itu. Analisis tingkat kesulitan butir. Untuk uji reliabilitas itu menggunakan KR20 ya ketika instrumennya berupa tes. Tapi ketika instrumennya non-tes dengan skala kontinum ini, maka menggunakan alpha Kronbach. Alpha Kronbach. Udah dicoba semua kan itu ya. Validitas empiris
baik RB serial, R product moment, alpha chromback, dan bisa alpha chromback maupun KR20, bisa menggunakan Excel, bisa menghitung secara manual, ya. Ada caranya. Saya kira itu ya, untuk menegaskan kembali ya, bagaimana mengembangkan instrumen, baik tes maupun non-tes, karena itu nanti sebagai bahan ya, menyusun portofolio untuk keperluan ujian akhir semester. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya dan memastikan ulang juga, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk soal tesnya itu eh 10%-nya mudah, 80%-nya sedang, dan 10%-nya boleh sulit ya, Pak. Ya, Dan juga untuk yang kita bikin itu, yang pertama ada deskripsi mengenai materinya, terus kisi-kisi sama soalnya aja ya, Pak. ya, tiga itu. Nah, kalau yang tadi minimal 30 responden itu apa ya, Pak? Saya masih kurang Ya, itu paham. nanti untuk dicoba instrumen, untuk Oh ya. langkah berikutnya lah. Uji coba instrumen untuk uji validitas ya, uji validitas. Validitas empiris ya, validitas empiris untuk menggunakan R product moment atau RP serial itu minimal respondennya 30. Udah terjawab? Sama satu lagi, Pak. Terkait jumlah soal pilihan ganda dan esai itu berapa ya, Pak? Karena belum Ya, pokoknya dijelaskan. kemarin udah disampaikan Pak Adit atau Eh, udah Bapak sampaikan belum, Pak. di pertemuan pertama. 20 pilihan ganda, 5 itu kan esai. 20 pilihan ganda, 5 esai. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak? Pas Bapak mau nyampe rumah. Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf nih, pertemuannya jadi lompat-lompat waktunya. Niatnya yang tadi siang kebetulan ada cek kesehatan, ternyata selesainya sampai sore. Sore lanjut, ada rapat lagi ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat Bapak, malam. Ya, sekali lagi, Pak. ada. Maaf, Pak. Maaf, motong. Kalau untuk UTS itu gimana ya, Pak? Ya, nanti diumumkan berikutnya lah. Yang jelas UTS itu paling tidak target-target tugas Anda yang itu sudah ada progresnya lah ya. Sampai mana itu nanti akan dilakukan tagihan sebagai UTS. Baik, makasih ya, Pak. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih banyak, wabarakatuh. Prof. Ari. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Prof. Pak. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak.